saja yang hadir dengan rahmat Allah. Alhamdulillah, puji syukur telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini panjenengan semua bisa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi penyelenggaraan haji dan umroh terkait dengan sosialisasi kebijakan dan inovasi pendaftaran, pembatalan dan pelimpahan porsi yang ini sering ditanyakan oleh masyarakat. Semoga panjenengan semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tercurahkan dari Tuhan Rasulullah SAW dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya pada yang akan nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kegiatan ya seksi PHU mulai dari dulu sampai sekarang yang namanya sosialisasi terkait dengan pendaftaran pembatalan haji setiap tahun itu pasti harus diprogramkan. Itu yang perlu panjenengan ketahui. Karena di situ banyak sekali kadang-kadang ya ada perubahan regulasi yang dimana masyarakat perlu memahami dan perlu kami sampaikan juga ya, ternyata orang yang bekerja di Kementerian Agama itu dianggap oleh masyarakat mengetahui semua persoalan yang ada di kementerian termasuk masalah haji. Kalau di ini itu Pak, sonten ya, dinten Sabtu ya, libur Ahad atau Sabtu ya. Kalau itu pas nyawaku resik itu wonten tamu itu sepuh, ya, sepuh. Kemasuran itu buatan calon jamaah haji, tapi kaya yo nyamar ngoten nggih. Tak kira ape takok apa ngoten nggih. Dodol-dodol niku pager niku. Kok tak pindah berarti harus disinten. Harus niku griyane bumi nggih terus. Ora kesasar didempel terus dikeken mriki nggih monggo pinara. Kok tak pindah napa? Ditokno sedaya. Dadi ana niku apa rekening bank ditokno bisa niku ditokno. Terus ijazahnya wis supir kabeh itu ditokno sedaya. Ini dari mana? Kula badhe niku diberselaken. Kula iki terus berangkat 2017. Nah, daftarnya napa? 2012 nek mboten salah Desember atau November. Nggih. Kula ningali. Mas, terus jenengan daftar kok ditarik mboten sampeyan. Lembaran ngeten, nggih ditarik. Nah, tapi iki kula pun betul rekening. Baik, ini mboten saged dipuntingali, tapi jenengan pun ditingalaken. Sampun proses ora betul-betul. Tapi kula niku diberselaken mawon bumi, saestu kula niku diberselaken. Akhirnya apa? Kita sampaikan bahwasanya usianya itu memang sudah 70 lebih. Mbak, nggih, nek bicara omong sira terus keren kaya bapak. Ya, ya kan begitu. Gua ngambil contoh, ya, lansia. Mergo pemahaman masyarakat di Undang-Undang Nomor 8 2019 kategori lansia adalah umur 65 tahun. Tapi kenyataan yang ada bahwasanya pemberian kuota pemerintah terhadap lansia itu diberikan apa? Sistem afirmasi seperti tahun yang dulu sebelum Covid di tahun 2020 ketika saya masih menjabat sebagai kepala seksi haji. Ya. Pada waktu itu Indonesia diberikan kuota 210.000, ya, 210.000. Kemudian diambil atau diberikan lansia sebesar 3%. Nah, 210.000 dari 3%-nya itu berapa? Kamu ya. Karena pendaftaran ini sistemnya online dan terpusat di sekolah, akhirnya kan diambil mulai dari usia yang paling tua. Saya ketemu 100 berapa sampai nanti jumlahnya dari 3% dari 210.000 itu berapa? Akhirnya kan Tuban dapat berapa? Dan itu juga panggilan langsung dari pusat.
itu kan dimulai dari 2020. Sebelumnya kan pengusulan, kan gitu ya, pengusulan dari jamaah yang dia merasa sudah tua, kan seperti itu. Tapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 2019, 2010 itu sudah aturannya tidak ada lagi pengusulan dari jamaah, tapi adanya adalah langsung pemberian kuota lansia dari pemerintah dan diambil langsung dari data Siskohat dari wilayah tersebut. Nah, kula matur Mbak, DI ini kutuban sing paling enem niku 84 tahun. Lho, lah aku lagi isih suwe. Lah, mugi-mugi mengken diparingi pinten persen kan ben kapok jenengan. Kan tinggal menunggu kebijakan dari pemerintah. Kembali lagi haji itu panggilan, dan panggilan itu kadang-kadang juga terkait dengan kebijakan yang diberikan pemerintah kepada calon jamaah, kan seperti itu. Ya, kita nggak tahu apakah nanti di tahun 2025 ya pemerintah akan memberikan bahwa 200, sekarang kan 241.000, diambil yang haji plus itu kan sekitar 217.000, kemudian nanti diambil petugasnya nanti ya lansia itu diberikan berapa persennya, apakah nanti biar tetap dapat dikasih 10% atau berapa, kita kan juga nggak tahu. Yang terpenting rambu-rambu di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 batas usia lansia adalah 65 tahun. Nah ini yang harus setiap ada pertanyaan, kalau jenengan tambah coba, nah takut lho haji, tahu jenengan bukan bahan dulu. Dia ini kepala kantor dulu, dia mantan kasih haji. Dia ini mau bersel mau. Ya itu sih juga lama penyakit tak kuat berubah dulu. Paling ini udah tak kuat ngomongnya. Artinya bahasanya mohon, ya. Jadi saya minta panjenengan itu memahami terkait dengan pendaftaran haji reguler. Makanya setiap tahun pasti ya kegiatan sosialisasi terkait dengan pendaftaran dan pembatalan ini selalu dilaksanakan oleh KHU. Karena apa? Kadang-kadang ada beberapa kebijakan yang berubah dan jenengan harus segera menyampaikan kepada masyarakat. Kemudian itu nanti di samping tugas KUA, KPIH saya minta perannya tidak hanya ketika pelaksanaan keberangkatan haji saja atau pelaksanaan manasik, paling tidak nanti menjembatani jamaah haji, jangan sampai nanti ada orang yang tidak bertanggung jawab menjadi calon, kan seperti itu ya. Nah itu nanti tolong tinggal dengan pun harus bisa memahami terkait dengan regulasi yang ada yang terkait dengan haji, sehingga nanti bisa membantu Kementerian Agama untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Apalagi penyuluh, ya. Apalagi penyuluh yang PNS, P3K itu harus memberikan pemahaman ya kepada majelis taklimnya. Setiap ada pengajian tidak hanya sekedar pengajian, tetapi memberikan informasi terkait dengan tugas dan fungsi yang ada di Kementerian Agama, termasuk program-program, termasuk salah satunya terkait dengan masalah haji. Nah, itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau pendaftaran haji reguler, saya kira proses pendaftaran haji reguler itu sudah jelas, dan insya Allah untuk saat ini tidak seperti dulu ya, sangat banyak yang harus dibawa ya. Jadi yang harus dibawa calon jamaah haji ke bank KTP dengan uang 25 juta rupiah. Kok gak tambah? Kan biasanya seperti itu. Ini adalah setoran awal ya, setoran awal. Nanti masalah pelunasan menunggu ketika apa? Ya, perlakuan perpres ya, kan seperti itu. Jadi saya bayar sampai ini sudah aku tambahin piro, ya belum bisa menyampaikan seperti itu. Ditunggu saja ya, nanti kalau sudah ada panggilan pasti akan diinformasikan. Kemudian jamaah haji sudah biasa buka tabungan dan melakukan setoran awal. Nah ini sekarang bank yang konvensional sudah tidak menerima setoran awal. Bank Mandiri
Syariah, Bank BRI Syariah, kemudian yang satunya apa? BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Ya, ini yang harus kemudian ditambah ada Bank Jatim Syariah yang tidak bergabung di Bank Syariah Indonesia. Ada lagi Sinar Mas Syariah, Panin Syariah. Jadi monggo ya. Nah, yang lebih familiar orang-orang karena sudah tahu itu biasanya ke BSD. Tapi alhamdulillah ini sudah ada satu atap biar nggak kesana kemari ya, monggo nanti bisa difasilitasi. Nah, outputnya kalau jamaah haji mendapatkan buku tabungan, dokumen bukti setoran awal dan nomor validasi. Tolong untuk Bank Syariah yang ketika jamaah itu daftar kepada panjenengan itu diwanti-wanti disuruh ke kementerian, ke seksi haji. Soalnya biasanya langsung mulai. Dulu itu ya ada banyak kejadian dulu ya. Ternyata mereka langsung pulang, dibiarkan saja sampai tidak mendapatkan nomor porsi ya. Karena ketidaktahuan, tidak semua jamaah haji itu orangnya berpengalaman, tapi dikira setelah itu selesai ya pulang. Makanya saya harapkan nanti KBIH ya di masing-masing wilayah kecamatan kalau memang ada yang tanya terkait dengan pendaftaran haji, monggo sekalian diantarkan biar nanti tidak tersesat di jalan seperti itu. Nah, kemudian jemaah haji ya melakukan pendaftaran di Kementerian Agama yang membawa berbagai macam persyaratan juga dokumen dari bank, dan disitulah nanti akan memperoleh SPPH dan nomor porsi. Itu harus dipastikan ya. Kemudian proses pendaftaran secara sistem ya, ini insya Allah sudah dipahami oleh panjenengan semua, terutama BPSB ya. Jadi kita ini kadang-kadang dianggap oleh masyarakat daftar haji itu uangnya ada di Kementerian Agama. Makanya ketika ada pembatalan minta cepat-cepat dan dicairkan dan wis kan seperti itu. Apa menanya sangat butuh sekali. Nah, ini yang perlu kita pahamkan ya. Jadi BPSB dia melakukan transaksi pembayaran setoran awal ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi walaupun demikian yang namanya Bank Syariah setoran awal itu juga hanya dilewati karena disetorkan ke BPKH ya. Jika memenuhi syarat sesuai memberikan nomor validasi pada bukti setoran awal. BPSBPIA menerbitkan bukti setoran awal sebanyak 5 lembar dan Kemenak melakukan pengambilan foto isbahat menerbitkan nomor porsi dan Kemenak menerbitkan SPPH yang berisi nomor porsi sebanyak 2 lembar. Nah, akhirnya jemaah haji itu mendapatkan satu ya bukti setoran awal dan SPPH. Itu harus dipastikan ya, semacam itu. Kemudian inovasi pendaftaran haji reguler. Nah, ini yang pertama pengembangan pendaftaran secara elektronik. Nanti bisa Pak Ansori yang langsung memandu ya. Kemudian pengembangan layanan pendaftaran keliling. Dulu itu ada bank muamalah ya. Keliling ya, membawa mobil keliling ya. Dan memang ini ada beberapa kabupaten yang memang kayak Pulau Bawean itu ikut Gresik. Dia kalau mau daftar itu kan harus menunggu kapal kan seperti itu. Nah, di situ Kemenak menyediakan ya, menyediakan layanan pendaftaran melalui mobil keliling seperti itu. Kemudian digitalisasi dokumen haji sudah dilaksanakan begitu? Sudah ya, alhamdulillah. Pelunasan non teror masih ada, tergantung ini ya jamaahnya ya, karena memang terkait dengan masalah tersebut. Nah, tetapi ya nanti tetapinya gimana sampai selanjutnya. Ini ciri-ciri pelayanan publik yang ideal ya, efektif ya, lebih efisien, keterbukaan, kejelasan, transparan, mudah, sederhana.
yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban selama ini yang kita lihat, ya, bagus apa betul? Sudah baik atau tidak? Nanti tolong diberikan masukan, ya. Artinya apa? Kadang-kadang kalau dulu memang, kalau dulu kurang ini harus kembali, kurang ini harus kembali dan lain sebagainya. Tetapi seiring berjalannya waktu, insya Allah tidak seperti itu. Tidak ada jamaah haji yang di sini sampai kecuali ada kendala ya di situasinya. Kalau tidak ada, insya Allah berapa jam berada? Nggak lama, ya. Kalau menterinya memang banyak ya. Jadi kami memang, ya. Jadi insya Allah selama bisa dipermudah, kenapa harus dipersulitkan seperti itu? Dari kami setelah dulu sebagai kepala seksi haji, ya, sampai hampir 5 tahun, insya Allah kami berusaha untuk tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit, ya, untuk pelaksanaan pendaftaran haji maupun ini lanjutan maupun pembatalan. Nah, rencana pengembangan pelayanan pendaftaran haji reguler, ya, elektronik pendaftaran kita jamaah yang ada di Kabupaten Tuban, ya, jadi ada elektronik pendaftaran nanti akan disampaikan Pak An, ya, secara teknis. Kemudian layanan mobil keliling, ya. Kemudian Kemenang Kabupaten Kota. Nah, karena kenapa kita belum bisa memfasilitasi terkait dengan mobil pendaftaran haji? Karena nanti kalau itu dilaksanakan, ya, keinginannya memang seperti itu, ya. Tapi terkait dengan sarana prasarananya memang belum mencukupi terkait dengan mobil pendaftaran. Pertama apa? Karena yang bertugas di kantor di PLHU ini juga harus ada, yang bertugas melayani di mobil keliling itu juga ada, harus ada, kan seperti itu. Ya. Kemudian mobilnya juga ada, tapi adanya mobilnya masih belum, masih seperti itu, ya. Sehingga kami baru bisa memberikan pelayanan di kantor PL, HUT dan satu atap sudah ada bangunan. Terkait dengan elektronik pendaftaran itu sebetulnya sudah pernah disosialisasikan, karena mungkin masyarakat lebih senang langsung ke PLHUT karena nanti bisa tanya secara detail, ya. Nah, makanya masih banyak yang berminat langsung datang di Kemenang. Tapi ini nanti insya Allah akan disampaikan, ya, terkait dengan bagaimana caranya daftar secara elektronik, sehingga mungkin nanti untuk para masyarakat yang ingin mendaftarkan jamaah haji yang tidak sempat ke Kemenang, nanti bisa difasilitasi melalui pendaftaran secara elektronik. Nanti insya Allah akan disampaikan. Ya, elektronik pendaftaran haji reguler tetap nanti pembayaran setelah awal di bank syariah, kemudian pendaftaran haji di kantor PLHUT. Kemudian pelayanan di luar kantor Kementerian Agama itu nanti bisa di KUA mestinya, ya. Tapi karena kesiapan SDM-nya belum bisa memadai, sajane ya itu nanti kata. Tapi kesiapannya secara pasti itu yang mungkin yang belum bisa memadai. Kemudian layanan pendaftaran mobil keliling. Ya. Yang ini nanti yang pendaftaran haji reguler. Ini ya, Pak An, saya inginkan, ya, tak lewat aja, tak biar dengan yang menyampaikan. Terus lanjut aja ya, sampai ke ini. Nanti membuat langsung dipraktekkan, ya. Nah, ke pembatalan, langsung pembatalan, ya. Nah, terkait dengan pembatalan, jadi nanti pendaftaran itu ada 3 itu, nanti yang sudah biasa itu kan sudah sering dilakukan. Yang terpenting nanti ada inovasi terkait dengan pendaftaran secara elektronik yang akan ditangani langsung oleh Pak An, ya, di sama Pak Kusma,
kemudian pembatalan haji reguler. Bapak Ibu sekalian saya hormati, ya, terkait dengan pembatalan haji reguler, BPIA yang telah disetorkan melalui BPSDPIA dikembalikan jika jemaah haji membatalkan keberangkatannya dengan alasan yang sah. Bisa sebab lain itu apa? Harus jelas. Ya. Kemudian sakit, kemudian meninggal dunia. Bisa. Nah, pada saat ya kemarin COVID itu memang ada beberapa yang dibatalkan. Ya. Mestinya di tahun 2020 dia itu sudah bisa berangkat. Karena tidak bisa berangkat, itu banyak juga yang mengambil pelunasan, ada yang mengambil langsung keseluruhan. Nah, ini kemarin Bapak Ibu sekalian, ada suami istri yang akan berangkat di tahun 2025. Ini juga ke rumah Bapak, ini juga warga jenengan. Yang warga saya juga kan ini. Artinya gini, ternyata dia itu mau yang istrinya insya Allah berangkat 2025 karena tidak diambil. Yang kakungnya saya lihat berangkatnya itu karena baru ya 2013 ini barusan tambahannya itu nunggunya sampai 30-an tahun. Dia inginnya gabung itu belum ada, dia daftarnya pokoknya belum ada 5 tahun. Nah, ada keinginan untuk menggabung bersama istrinya. Ya. Saya sampaikan, kok bisa seperti ini? Dulu diambil dulu rencananya itu kami mau gabung, karena waktu itu ketika diambil, ya dari Kemenag PHU menyampaikan kalau nanti sudah 2 tahun bisa gabung dengan, mahramnya kan seperti itu. Ternyata regulasinya berubah. Makanya ini juga harus kita antisipasi bersama, panjenengan memberikan informasi. Artinya apa? Ya, kalau ditanya, sekarang aturannya seperti ini, kita nggak tahu nanti. Ya, karena regulasi itu kemarin nggak ada yang namanya penggabungan, kan nggak ada. Yang tahun yang kemarin 2022 kan nggak ada. Ya, nah ternyata kan banyak yang mundur yang viral ya dari para lansia yang tidak ada pendampingnya. Akhirnya kebijakan itu dikembalikan di 2023 mas ya, 23 nggak ada kan? Dikembalikan di 2024 kan seperti itu. Kemarin kan banyak cadangan yang masuk karena apa? Karena memang banyak jamaah yang karena tidak ada pendamping dan lain sebagainya, akhirnya banyak yang dengan alasan menunggu mahramnya seperti itulah. Bapak Ibu sekalian, makanya inilah yang harus kita pahami bersama, yang harus kita pahami bersama. Kemudian terkait dengan pembatalan, ya, jadi mekanisme pembatalan haji reguler, ya, jadi tadi alasannya semacam itu. Jadi jamaah haji menyerahkan berkas pembatalan. Tolong jamaah haji tidak boleh yang lainnya. Dulu ya banyak sekali kasus ya calon jamaah haji itu daftar haji itu hutang ke bank, gitu, namanya talangan. Tapi ya banyak setelah mendapatkan atau difasilitasi oleh bank, ya, kemudian dia tidak mau membayar sampai mau berangkat, ya. Kan yang asli itu biasanya kan disimpan di bank karena dia kan izin, ya. Nah, akhirnya apa? Dari pihak bank ada yang ke kantor, dia mau membatalkan mengambil uangnya karena jamaah tadi yang hutang dia tidak mau membayar, juga alamatnya juga sudah pindah entah kemana, ya. Berbekal dengan apa? Setoran awal yang asli, ya, dokumen yang asli ingin membatalkan. Kami bersikukuh karena di aturannya kita tidak bisa, karena haji itu adalah hak secara individu. Kita nggak bisa membatalkan kalau nggak jamaahnya sendiri yang datang ke kantor.
Tetapi kaitannya dengan pembatalan tetap itu menjadi hak jamaah. Ada lagi yang mau cerai, ya mampu sing bayari bojomu. Saiki tak cukup duite, soalnya aku ya wis kawin, kono ya wis kawin. Ora iso nek bojomu rene terus duite diparekno sampeyan. Ora iso pokoke pamitan. Ora iso. Jadi seperti itu. Jadi ini pun harus disampaikan bahwasanya pembatalan harus dilakukan oleh jamaah haji sendiri. Apapun kecuali kalau sudah meninggal, beda lagi. Ya, harus persyaratan-persyaratannya apa? Harus dipenuhi. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kemudian nanti berangkat ke Kemenak. Nah, di situ nanti berkas-berkas apa yang harus dipenuhi? Ini saya minta KUA, ya, paling tidak nanti tahu dan memberikan contohnya kepada jamaah yang akan melakukan pembatalan. Di situ kan ada contoh berkas-berkas, dokumen dan lain sebagainya. Sehingga nanti masyarakat yang akan melakukan pembatalan itu, oh ini kurang dari ulang lagi, oh ini kurang dari ulang lagi. Baik KBIH, KUA maupun penyuluh, ya, fotokopi lah contoh berkas itu, ya, seperti itu. Nah, kemudian melakukan pemeriksaan berkas, ya, kemudian konfirmasi porsi batal ke dalam istiqoroh, membuat surat pengantar pembatalan. Nah, artinya apa? Kemenak sendiri jangan sampai keliru. Ini kejadian, pernah kejadian di salah satu kabupaten, pembatalannya namanya sama, kebetulan BIM-nya itu kok sama. Kok bisa ya? Lah, ternyata pada waktu akan diberangkatkan, mereka tidak terpanggil. Karena dibatalkan, itu batal mau keliru, orang yang mati mau dibatalkan. Ini sekali. Nah, sampai ada ini, ya tetangga kita sampai ada, karena nggak terima dia, mestinya sudah berangkat, dia nggak dipanggil-panggil. Kemudian konfirmasi, ternyata dibatalkan, yang dibatalkan mestinya yang sudah meninggal itu. Itu terjadi di Kabupaten Lamongan itu. Pernah terjadi semacam itu, sampai kejadian turun, kemudian ya dikembalikan lagi. Nah, dicari yang sudah meninggal tersebut, oh ternyata itu. Nah, ini juga harus hati-hati ketika input data. Harus hati-hati semacam itu. Okay? Kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu, karena uang ada di BPKH, jadi nanti konfirmasi porsi batal ke dalam istiqoroh. Nah, nanti di situ nanti akan ke BPKH. Nah, BPKH nanti ya akan membuat surat perintah membayar. Jadi nanti uang yang akan dikembalikan itu bersama dengan nilai manfaatnya. Nah, mekanisme pembatalan seperti ini harus panjenengan sampaikan kepada jamaah. Jangan sampai nanti mengatakan kok sulit tenang nek kemenak balik duitku iku. Nah, dijupukno kok almari kan seperti itu. Ya. Nah, seperti ini mekanisme seperti ini harus panjenengan jelaskan. Soalnya biasanya aku harus buka pirang dino sebalik duit. Ya. Tapi insya Allah tidak lama. Berapa biasanya? Paling cepat 2 minggu. Ya. Jadi nanti paling cepat itu. Ya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan, pembatalan pendaftaran haji, ya, dilakukan oleh jamaah haji yang bersangkutan kecuali kalau sudah saya sampaikan tadi, oleh ya gak suweneng tiba-tiba jangan tak data aku saat kita cukup detail, gak boleh. Pembatalan pendaftaran haji harus diusulkan berdasarkan surat dari Kemenak Kabupaten. Tidak cukup hanya entry data saja, karena nanti sampai ke BPKH, sampai nanti ke pusat ya untuk pembatalan tersebut. Jadi harus ada surat resmi dari Kemenak. Petugas yang melakukan entry data pembatalan dananya berhati-hati. Kesalahan jamaah menulis nomor porsi
penulisan nomor porsi tertukar suami istri, ya itu juga salah satu nomor saja itu sudah mengambil nomornya orang lain, kan seperti itu. Ya. Nah, rekening harus dipastikan masih aktif dan penulisan nomor rekening harus benar. Jika salah akan diproses ulang dari awal sehingga mengakibatkan keterlambatan proses pembatalan. Nah, karena nanti uangnya langsung masuk ke rekening yang bersangkutan dengan nilai manfaatnya. Nah, terkait dengan pelimpahan porsi haji, kita ini diuntungkan Bapak Ibu sekalian ya, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 2019. Kalau dulu meskipun ya daftarnya lama sekali, kemudian di detik-detik terakhir meninggal dunia ya sudah uangnya dikembalikan. Tetapi dengan adanya kebijakan pelimpahan porsi ya haji ini, ya ini paling tidak ahli warisnya itu ya orang-orang bagus tua lain tak bedanya aku dan mati kan baru seperti itu ya, karena ada pelimpahan porsi. Nah ini yang perlu panjenengan perhatikan ya, ketentuan umumnya jemaah yang meninggal dunia atau sakit permanen sebelum keberangkatan yang sudah mempunyai nomor porsi. Nah sakit permanennya itu seperti apa ya, nanti harus diperiksa di rumah sakit yang negeri seperti itu ya. Jadi ini istitoah apa tidak, apalagi saat ini diberlakukannya ketika pelunasan harus ada surat keterangan istitoah dari dinas kesehatan. Nah ini sudah ada yang meninggal satu Mbak Yai Jani ya, saking kafir saking keren masuk kategori lansia ya. Dan semoga tidak ada lagi ya yang meninggal. Kemudian yang nomor 2, jadi nanti pelimpahan porsi itu harus kalau sakitnya harus dapat surat keterangan resmi dari rumah sakit negeri. Pelimpahan hanya dapat dilakukan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung ya seperti itu. Nah, obat iso kabeh iki ya terpaksa dialihkan ke pembatalan ya. Kemudian yang ketiga, batasan waktu jamaah yang meninggal agar dapat dilimpahkan wafat terhitung mulai tanggal 29 April. Nah, karena ini ditetapkan ketika Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 itu diundangkan. Nah, itu ya meninggalnya. Kemudian pengajuan pelimpahan porsi melalui kantor peternak kabupaten ya kota di mana jamaah haji tersebut mendaftarkan. Nah, daftarin ke Lamongan ya Lamongan menunjukkan ya nggak bisa mutasi seperti itu. Yang kelima, porsi jamaah wafat atau sakit permanen hanya dapat dilimpahkan 1 kali. Dan apabila memiliki porsi lebih dari 1 kali, maka yang lainnya dibatalkan. Aku tak daftar ke pakai sudah tak kenal aku ini boleh langsung. Hanya 1 saja yang bisa diwariskan atau dilimpahkan. Nah, itu yang perlu kami sampaikan kepada panjenengan semua terkait dengan tadi sudah ya. Yang penting panjenengan yang biasa kejadian-kejadian di masyarakat itu adalah para lansia yang minta dititipkan, disesuaikan dulu. Itu yang panjenengan harus bisa memberikan. Kemudian terkait dengan pendaftaran, ya, kalau pendaftaran itu harus orangnya sendiri yang berangkat hingga menangkan seperti itu. Kemudian terkait dengan pelimpahan porsi. Pelimpahan porsi tadi sudah saya sampaikan bahwasanya pelimpahan porsi itu jika tidak ada ketentuan yang ada di situ berarti harus dilakukan pendaftaran. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang terakhir insya Allah kepulangan haji tanggal 25 dapatnya petol dengan ini. Nah ini insya Allah sudah dititipkan kalian
ya. Insyaallah kita akan rapat persiapan pemulangan tanggal 19 karena kedatangan haji tetap nanti insyaallah dikompi tanggal 25 Juni. Kalau berangkatnya 3 kloter bersamaan, tapi kepulangannya ada juga sekitar 3 jam seperti itu. Ya. Dan alhamdulillah informasinya semoga pelaksanaan haji baik di tanah air maupun di tanah suci bisa berjalan dengan baik. Dan ini sekarang saat ini karena pemerintah ya bukan mendeportasi ya, mengeluarkan jadi dikeluarkan oleh para askar Arab Saudi ada sekitar 158.000 sekian haji yang ilegal. Artinya apa? Ini juga harus panjang ketahui. Saat ini memang visa umrah kita berlaku selama 3 bulan. Nah, kalau tahun-tahun yang kemarin kebijakan Saudi itu kalau menjelang pelaksanaan operasional haji kan sudah dilarang itu umroh. Nah, sekarang diperbolehkan dan diuntungkan visanya berlaku sampai 3 bulan. Nah, inilah jamaah yang menjadi korban keinginannya travel menisa disuruh berangkat haji. Nah, kalau itu nanti betul-betul dilaksanakan, pasti akan terjadi carut marut di sana. Artinya apa? Haji yang betul-betul daftar secara resmi yang didaftarkan ke Saudi sesuai dengan kuota 241.000. Kalau nanti ada haji yang siluman umpamanya ya, coba bayangkan dengan yang berbahaya itu adalah ketika di musnah, betul Islam ya. Pemerintah menyiapkan semuanya baik itu catering maupun maktabnya sejumlah 241.000. Ternyata ada jamaah yang siluman. Nah, jamaah siluman itu kira-kira ya yang dikhawatirkan seperti konsumsi dan lain sebagainya itu jika masih hilang ya. Kemudian ada jamaah ini yang tidak mendapatkan makanan atau tempat untuk tidur dan lain sebagainya. Kira-kira yang disalahkan siapa? Teman-teman. Padahal Kementerian Agama sudah maksimal menyiapkan lebih dari cukup seperti itu. Makanya sekarang diterapkan yang namanya smart card. Jadi ini ya, mau naik bis ya, naik setelah semuanya jamaah yang akan dibawa ke Arafah naik bis harus nah bisnya kemudian disegel, dikhawatirkan nanti di tengah jalan ada penulipan kan sama segininya sampai nanti di Arafah baru nanti segelnya bis dibuka. Kami berdoa semoga khususnya travel-travel yang ada di Kabupaten Tuban tidak melakukan hal yang semacam itu karena kasihan jamaahnya sudah dikeluarkan dari kota Mekah untuk menjelang pelaksanaan haji. Tolong untuk Kabinia ya, biasanya Kabinia ini kan kerjasama dengan travel. Tolong betul-betul itu nanti diantisipasi jangan sampai merugikan jamaah. Kemudian kata Pak Fuad ya, ada sistem murur safari Musdalifah. Kalau dulu safarinya safari wukuf. Jadi terkait dengan yang resti dan yang lansia yang sekiranya tidak mampu dalam arti menjaga kesehatannya itu ada yang namanya wukuf. Jadi inilah ya pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan terhadap jamaah haji mulai dari pendaftaran sampai pemberangkatan dari daerah sampai embarkasi, dari embarkasi sampai ke Saudi, insya Allah selalu ada perbaikan. Dan dulu
ya, minta kepada Karla tolong nanti kerjasama dengan KPIH, IPI, kemudian bisa dengan Ormas BKNT ataupun dari NU, tolong nanti ya buatlah kegiatan manasik haji mandiri sepanjang tahun. Karena di titik pelaksanaan ibadah jamaah haji secara mandiri ini masih kurang. Masih apa kata pembimbing. Kalau ditinggal pembimbing dia bingung. Apalagi ketika banyaknya cadangan yang berangkat secara mendadak yang tidak sempat mengikuti manasik haji. Karena sanggulnya haji ini cuma siji jelas sudah bisa melunasi. Yang kedua istitoah masalah harta oke, kemudian istitoah kesehatan. Yang ketiga harus paham terkait dengan ilmu haji, yaitu manasik haji. Kalau ketiga-tiganya ini sudah terpenuhi, insya Allah kita bisa menghantarkan jamaah haji kita dengan aman nyaman dan akhirnya pulang membawa predikat haji mabrur. Itu cita-cita dari pemerintah. Untuk itu kerjasamanya yang baik dari semua yang diundang hari ini, monggo segera dilaksanakan terkait dengan pelayanan pembinaan jamaah haji yang ada di Kabupaten Tuban. Sekali lagi atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban mengucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan yang mensukseskan haji 2024 pulang keberangkatan pulang, insya Allah semoga nanti semua selamat dan menjadi haji yang mabrur, dan panjenengan semua yang belum berangkat semoga segera dipanggil oleh Allah Baitullah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan materi terakhir terkait dengan teknis